Salam kasih bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Gereja Toraja edisi Sabtu tanggal 4 Juli tahun 2026. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas kesempatan ini. Kami mau belajar dan merenungkan akan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus, agar kami memahami kehendak-Mu dan dimampukan melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan membacakan dan menyampaikan firman-Mu. Karuniakan hikmat agar hamba-Mu boleh memberitakan firman-Mu sesuai dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada saat ini dipilih dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Amin. Firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita telah baca, kita akan renungkan melalui tema kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan. Saudara-saudaraku yang kekasih, adalah hal yang biasa kalau seseorang mudah memberi apabila berlimpah apa yang dimilikinya. Yang tidak biasa adalah ketika seseorang berada dalam kekurangan, tetapi berupaya untuk memberi dari kekurangannya. Orang yang mampu memberi dari kekurangan tentu mempunyai empati yang tinggi terhadap sesamanya. Demikian halnya dalam pembacaan kita sesuai kesaksian Rasul Paulus tentang jemaat-jemaat di Makedonia. Meskipun berada dalam keadaan yang sulit, mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Tetapi di tengah keadaan itu, sukacita mereka meluap.
Dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan, seperti yang dikatakan dalam ayat 2 pembacaan kita. Mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka berinisiatif untuk memperoleh anugerah, mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Kemurahan hati yang dinyatakan itu lahir dari kesadaran akan cinta kasih Allah yang telah dialami, sehingga kekurangan tidak menjadi alasan untuk tidak memberi. Sungguh luar biasa kemurahan hati yang dinyatakan lewat pelayanan kasih kepada sesama yang membutuhkan. Oleh karena itu, Paulus mendesak Titus untuk menyelesaikan pelayanan kasih yang telah dimulai, dan juga memberi nasihat kepada jemaat di Korintus untuk kaya dalam pelayanan kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus Kristus telah terlebih dahulu menyatakan kemurahan kasih-Nya kepada kita lewat penderitaan sampai mati di kayu salib. Sebagaimana orang-orang yang telah menerima dan mengalami kemurahan kasih Allah, hendaknya kita kaya dalam kemurahan. Kemurahan menjadi respon atas kasih-Nya yang telah lebih dulu dinyatakan kepada kita, umat yang berdosa. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam segala keberadaan kita, hadirlah berbagi kasih dalam kehidupan setiap hari. Jadilah berkat bagi banyak orang. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar. Tolonglah kami agar hidup menurut kehendak-Mu, bertumbuh dalam iman, kasih, dan kerelaan berbagi kepada sesama. Jadikan kami saksi-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami, sehingga nama-Mu dimuliakan. Berkati kami semua ya Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah damai sejahtera-Mu menjadi milik kami, dan kami boleh hidup dalam sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.